Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi terkait perbandingan pasar tradisional di Desa Kawasi dan pasar modern Foodmart PT Halmahera Persada Legend. Adapun latar belakang pasar Kawasi ini sebenarnya bukan pasar tradisional seperti umumnya, karena pasar tersebut sudah digusur akibat program relokasi dari Harita Group kemudian dipindahkan ke Eco Village. Adapun dengan alasan keterbatasan kendaraan dan waktu, saya tidak bisa melakukan observasi langsung ke Eco Village. Sekarang yang tersisa hanyalah kios-kios kecil yang menjadi pusat transaksi antar masyarakat dan pekerja tambang sekitar. Di sana masih ada interaksi antara pedagang dan pembeli, tawar-menawar meskipun dengan fasilitas yang sangat terbatas. Sedangkan di format HPAL atau PT Halmahera Persada Legend mencerminkan pasar modern dengan harga tetap, produk beragam dan tertata, fasilitas nyaman, pembayaran variatif, serta lokasi strategis untuk karyawan yang tinggal di living quarter PT Halmahera Persada Legend. Fenomena mikroekonomi. Sementara di kios Kawasi ini ada karena pasar utama sudah digusur, aktivitas ekonomi berlangsung di kios-kios kecil di Kawasi. Harga yang ditawarkan juga sesuai dengan modal dan biaya logistik. Sementara konsumen tetap menyesuaikan daya beli masing-masing. Persaingan antar pedagang terlihat dari produk nasi kuning dan kue-kue. Karena kedua produk ini sangat banyak dan mudah ditemukan di kios-kios tersebut. Sementara untuk Foodmart, harga yang ditetapkan bersifat tetap, promosi terstruktur seperti diskon 50% untuk produk yang mendekati tanggal kadaluarsa, promo ambil sepuasnya untuk satu plastik penuh seperti kentang frozen maupun nugget. Produk Foodmart hasil produksi dari Foodmart sendiri ditawarkan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan merek lain. Untuk perilaku produsen yang ada di Kawasi, pedagang menentukan harga berdasarkan biaya logistik. Sementara perlu diketahui bahwa biaya logistik dan distribusi di Pulau Obi ini memang sangat tinggi. Barang cepat rusak dijual dengan harga yang sama dari pagi sampai siang seperti kue tersebut. Sementara untuk Foodmart, produsen menetapkan strategi promosi untuk mempercepat perputaran stok, mengurangi kerugian, dan memaksimalkan keuntungan dengan variasi pilihan. Karena walaupun Foodmart ingin meretur barangnya, hal itu juga harus dipikirkan karena biaya logistik untuk dikirim balik ke luar kota sangatlah tinggi. Untuk perilaku konsumen yang ada di Kawasi, konsumen aktif menawar harga karena menyesuaikan kemampuan daya beli masing-masing. Mayoritas pembeli adalah pekerja tambang dan warga yang masih tinggal di sekitar area Kawasi tersebut. Harga terjangkau masih menjadi pertimbangan utama. Untuk Foodmart, konsumen adalah sebagian besar adalah karyawan yang tinggal di living quarter, lokasi lebih dekat, dan promosi masih menjadi faktor dalam keputusan berbelanja. Untuk teknologi dan digitalisasi, di Kawasi sudah mulai banyak menggunakan kris, tetapi juga ada transfer rekening bank. Walaupun masih banyak yang menggunakan tunai sebagai pembayaran utama, hal ini juga dikarenakan oleh akses internet yang masih terbatas karena hanya mengandalkan satu provider saja. Sementara untuk di Foodmart, kris menjadi dominan, tersedia debit dan kredit, sementara tenaga kerja asing dari China lebih memilih tunai karena lebih nyaman, transaksi lancar karena adanya wifi gratis dari perusahaan. Fasilitas fisik dan non-fisik di Kawasi sendiri ini sangat sederhana. Ketika hujan, jalanan masih becek karena masih menggunakan tanah, lahan parkir dan toilet sangat terbatas. Sementara untuk Foodmart lebih tertata, ada rak sepatu di pintu masuk, toilet tersedia di activity center, jalanan bersih, produk higienis, dan terorganisir. Untuk kesimpulan, pasar Kawasi menampilkan ekonomi mikro tradisional, tawar-menawar, persaingan harga pedagang, serta keterbatasan fasilitas. Sementara Foodmart HPAL menggambarkan pasar modern dengan harga tetap, promosi, digitalisasi, dan fasilitas yang lebih baik dan nyaman. Keduanya sama-sama menunjukkan penerapan teori mikroekonomi, namun dengan konteks yang berbeda. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Saya tutup presentasi hari ini.